Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang Bunda semua, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Tentang materi kita adalah rangkaian listrik yang merupakan materi pembelajaran muatan mapel IPA dalam tema 3. Subtema 1, 2, dan 3, yaitu tentang rangkaian listrik. Kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, senantiasa dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan diberi kemudahan kepada Ananda semua dalam memahami materi pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, kita akan memulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni bahwa setelah pembelajaran ini Ananda dapat membedakan rangkaian listrik seri, paralel, dan rangkaian campuran. Ini merupakan pencapaian dari KD 3.4 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Ananda, rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang menyusun rangkaian listrik disebut dengan komponen listrik. Pada rangkaian listrik sederhana, komponen-komponennya terdiri dari, yang pertama adalah baterai, yang berfungsi sebagai sumber energi listrik. Kemudian ada kabel, yang merupakan sebagai penghantar arus listrik. Yang kemudian adalah saklar, yang berfungsi sebagai alat memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber listrik kepada rangkaian listrik ini. Kemudian ada fitting yang merupakan tempat dudukan lampu yang menghubungkan arus listrik kepada lampu. Selanjutnya, ini adalah lampu yang berfungsi sebagai alat yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nanda sekalian, rangkaian listrik berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik itu dapat dibagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka. Pada rangkaian listrik terbuka, ini listriknya tidak mengalir, saklarnya terbuka, kemudian lampunya padam. Dan ini adalah rangkaian tertutup. Pada rangkaian tertutup, listriknya mengalir, saklarnya tertutup, kemudian lampunya menyala. Selanjutnya, berdasarkan susunan alat-alat atau komponen listrik, rangkaian listrik itu dibagi kepada 3. Yang pertama adalah rangkaian seri, yang kedua adalah rangkaian paralel, yang ketiga adalah rangkaian campuran. Kita bahas satu persatu. Rangkaian seri memiliki beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, komponennya disusun secara berderet. Bisa sumber energi listriknya atau baterainya, bisa juga lampunya disusun secara berderet atau kedua-duanya. Nah, ini sumber energi listriknya atau baterainya juga disusun secara berderet, sedangkan yang ini baterainya hanya satu, sedangkan lampunya disusun secara berderet. Selanjutnya yang kedua, kabelnya tidak bercabang. Ananda dapat lihat bahwa ini tidak ada percabangan kabelnya. Selanjutnya, arus listrik yang mengalir pada tiap komponennya sama. Jadi,
pada setiap lampu-lampu yang ada ini arus listriknya mengalirnya sama, kemudian hambatannya lebih besar. Kemudian karena kabelnya tadi tidak bercabang, maka penggunaan kabel itu jauh lebih hemat sehingga otomatis akan menghemat biaya. Kemudian ciri berikutnya adalah nyala lampunya lebih redup. Kemudian energi yang diserap lebih kecil. Selanjutnya, apabila salah satu dari lampu ini mengalami kerusakan atau padam, maka yang lainnya akan ikut padam. Misalnya lampu 1 ini mengalami gangguan, maka lampu 2 dan lampu 3 juga tidak bisa menyala. Demikian juga sebaliknya, apabila lampu 2 yang mengalami masalah, maka lampu 1 dan lampu 3 juga tidak bisa menyala atau padam. Selanjutnya, hantaran arus listriknya stabil. Nah, itu adalah beberapa ciri dari rangkaian seri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ini adalah beberapa contoh penggunaan dari rangkaian seri. Yang pertama, pada lampu senter. Nah, siapa yang tahu apakah komponen dari lampu senter ini yang disusun secara seri? Benar, baterai yang ada di dalamnya ini disusun secara seri, sedangkan lampunya hanya ada satu. Ini adalah lampu hias. Nah, lampu hias ini juga disusun secara seri. Selanjutnya adalah yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini adalah kebalikan dari rangkaian seri tadi, yakni bahwa lampunya atau komponennya disusun secara berderet, bertingkat, atau bercabang. Nah, akan Anda perhatikan bahwa ini ada percabangan kabelnya. Yang ini juga. Yang kedua, arus yang mengalir itu berbeda atau tidak sama. Kemudian, hambatannya lebih kecil. Ciri berikutnya, karena dia memiliki percabangan tadi, maka kabel yang digunakan menjadi lebih banyak, sehingga secara otomatis biayanya menjadi lebih besar. Kemudian, jika salah satu dari lampu ini bermasalah atau padam, tidak akan mempengaruhi yang lainnya. Misalnya, lampu 2 mengalami gangguan sehingga padam, tetapi tidak akan mempengaruhi lampu 1 maupun lampu 3. Atau lampu 1 mengalami masalah atau gangguan sehingga dia padam, dan itu tidak akan menyebabkan lampu 2 dan lampu 3 juga padam. Kemudian ciri berikutnya adalah nyala lampu lebih terang. Jika kita bandingkan tadi dengan yang rangkaian seri, maka rangkaian paralel ini lampu-lampunya nyalanya lebih terang, sedangkan yang seri lebih redup. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali penggunaan rangkaian paralel ini. Yang paling akrab, yang paling dekat dengan kita adalah rangkaian listrik yang ada di rumah kita masing-masing. Nah, jika misalnya Ananda menghidupkan lampu yang ada di kamar, itu lampu yang ada di luar, itu bisa kita matikan atau hidupnya bisa tidak serentak. Atau sebaliknya, jika lampu yang ada di ruang tamu misalnya mengalami gangguan, mengalami kerusakan sehingga padam, itu tidak berpengaruh kepada lampu atau peralatan elektronik yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian tersebut. Selanjutnya, yang barangkali hampir setiap hari Ananda juga temui adalah ini, lampu lalu lintas yang ada di jalan raya yang menyala secara bergantian. Apabila lampu merahnya menyala, lampu kuning dan lampu hijaunya itu tidak menyala.
Dan demikian juga sebaliknya apabila lampu kuningnya nyala, lampu merah dan lampu hijaunya yang padam. Dan masing-masing itu tidak berpengaruh dengan yang lainnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini merupakan gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jika Ananda perhatikan rangkaian ini, maka percabangan ini adalah rangkaian paralel, sedangkan pemasangan lampunya, ini ada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 pada jalur yang sama, ini adalah seri. Lampu 4 dan lampu 5 juga dipasang secara seri. Nah, kalau kita perhatikan lagi pada rangkaian yang berikutnya, rangkaian yang kedua, ini adalah paralel. Ini dibuat bercabang, sedangkan lampu 3 dan lampu 4 dipasang secara seri. Nah, pada rangkaian campuran ini, apabila saklar 1 kita matikan, maka yang akan mati, yang akan off adalah lampu 1 saja. Sedangkan lampu 2, lampu 3 dan lampu 4 dia tetap menyala. Nah, apabila saklar 3 yang kita buka, kita off-kan, maka yang akan mati hanya lampu 3 dan lampu 4 saja, karena yang lampu 3 dan lampu 4 ini dipasangnya secara seri. Dan itu tidak berpengaruh kepada lampu 2 dan lampu 1. Artinya lampu 1 dan lampu 2 dia tetap menyala. Demikian juga halnya dengan pada gambar 1, apabila saklar 2, nih, Anda perhatikan, kita on-kan atau kita tutup, maka lampu L1, L2, dan L3 akan menyala. Ya, dan sebaliknya, apabila saklar 2 ini kita off-kan atau kita buka, maka lampu L1, L2, dan L3 ketiganya akan padam karena ketiga lampu ini dipasang secara seri. Nah, coba Ananda jawab, apabila S1 atau saklar 1 yang kita off-kan atau kita buka, apa yang terjadi dengan lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, dan lampu 5? Ya, benar. Seluruh lampu-lampu ini akan padam karena aliran listrik yang diantar oleh kabel ini sudah diputus oleh saklar 1 yang tadinya kita buka. Baik, sayang Bunda, kita lanjutkan ciri yang berikutnya, bahwa pada rangkaian campuran ini kita dapat mengatur memasangnya atau menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, kabel yang digunakan itu lebih banyak karena merupakan kombinasi tadi antara yang seri dengan yang paralel. Kemudian daya yang digunakan ini lebih besar jika kita bandingkan pada rangkaian seri maupun yang rangkaian paralel. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ini adalah salah satu dari contoh penggunaan rangkaian campuran. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya benar, ini adalah gambar lampu flip-flop dan ini menggunakan rangkaian campuran. Demikian sayang Bunda, pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Amin ya robbal alamin. Dan sayang Bunda semua, teruslah belajar, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang rangkaian listrik ini dari berbagai sumber dan literatur. Tetap semangat, giat, dan tekun. Semoga beroleh hasil yang gemilang. Kepada Allah kita berserah diri, semoga semua usaha diredoi. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.